Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Di depan kita sudah ada sebuah HP murah lagi, dan kali ini memang benar-benar menarik karena saya dapat cuma 399 ribuan. Itu dapat LG G3 Stylus. Nah, HP ini keluaran tahun 2014 dan waktu itu ada di kelas mid-end yang harganya itu kurang lebih 3 juta waktu itu ya. Dan sekarang ini saya dapat cuma 399 ribuan. Ya, meskipun untuk kondisinya ini katanya 98% second, tapi like new. Dan seperti HP cuci gudang kemarin yang saya unboxing ya, di sini juga dapat kartu perdana smartphone. Yang jelas di sini nggak bisa dipakai di HP ini karena HP-nya masih 3G, sedangkan ini cuma bisa ngambil GSM yang 4G aja ya, cuma buat bonus aja. Kemudian di sini ada kertas faktur pembelian. Ini dia, saya dapat cuma 399.000. Oke, untuk boxnya seperti ini ya, warnanya itu agak ke gold. Dan ini memang sedikit kusem. Segelnya udah dibuka karena memang ini katanya second 98%. Oke, di depan ada tulisan LG Life's Good, kena kode. Nah, ini yang versi dual ya, LG G3 Stylus dual. Oke, samping seperti ini. Di sini ada seri IMEI. Dan bagian belakang ini ada keterangan spesifikasi singkat. LG G3 Stylus dual, Emerald Stylus Pen, terus Quick Memo Plus 1,3 GHz quad core, layarnya itu 5,5 inch, resolusinya QHD IPS LCD, 13 megapiksel kamera belakang, ini yang 1,3 megapiksel untuk depan ya, dan baterainya 3000 mAh. Oke, langsung kita buka aja. Nah, di dalamnya, nah ini dia HP-nya, kita taruh dulu. Kemudian, oh ini stiker yang menempel di layar ya. Oke, terus dapat earphone. Ini memang baru ya, dan memang belum pernah kepake. Terus ada kabel USB, di sini juga masih baru, belum kepake. Tipenya jelas masih micro USB. Ada kepala charger yang punya output 5 volt 1,2 ampere ya, atau 7 watt. Terus ini dia baterainya berkapasitas 3000 mAh. Dan yang terakhir ada buku panduan dan juga kartu garansi. Ini X garansi resmi. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya LG G3 Stylus. Kalau ngelihat HP zaman dulu itu jadi kangen ya, karena setiap brand itu punya karakter desain masing-masing, seperti juga di LG. Dan di sini untuk back covernya ini bahannya dari plastik, tapi kalau dilihat sekilas itu nggak kelihatan plastik ya, karena punya finishing menyerupai metal dengan ya ada guratan seperti ini, guratan menyamping. Dan di sini memang masih like new banget. Ini aja masih ada plastik yang menempel di framenya. Kita lepas. Dan di bagian tombol volume dan power ini juga ada plastik yang menempel. Ini belum dilepas. Ini juga ciri khas dari LG zaman dulu ya. Gak hanya di G series sih, yaitu tombol power dan volumenya ada di bagian belakang. Biasanya umumnya itu kan ada di samping. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ini bersih, nggak ada apa-apa. Terus di sisi atas ada secondary microphone, dan ini apaan ya? Apakah infrared blaster? Saya kurang tahu. Terus ini dia pen stylus. Terus di sisi kiri ini kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi bawah ada port jack audio 3,5 mm, terus port micro USB dan lubang untuk mikrofon. Bagian belakang ada lubang untuk speaker, logo LG, tombol power, dan tombol volume rocker. Dan ada kamera 13 megapiksel, LED flash, dan bagian depan ini layarnya 5,5 inch. Lubang untuk earpiece, kamera depan, sensor-sensor, dan di bawah layar ada logo LG. Kita buka untuk back covernya. Ini bukanya dari sini ya. Oke, di dalamnya seperti ini. Kita langsung pasangkan baterai. Dan kita pasangkan kartu SIM, kira-kira nanti dapat sinyal apa enggak.
pasang micro SD juga. Oke, dan kita nyalakan. Baterainya masih ada ya. Nah, ini sambil menunggu bootingnya selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Dan oke, ini sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan juga sudah saya setting-setting. Nah, layarnya ini 5,5 inch yang kalau zaman dulu tahun 2014 itu udah bisa dikatakan gede dan masuk dalam kategori phablet. Phablet zaman dulu itu di 5,5 inch sampai 7 inch, sedangkan 7 inch ke atas itu namanya tablet. Kalau zaman sekarang nggak ada istilah tablet. Rata-rata HP zaman sekarang aja itu layarnya ada di 6 inch ke atas. Sedangkan untuk tablet itu udah di ukuran layar 8 inch ke atas. Dan di sini untuk ruang hitam di sekeliling layarnya bisa dikatakan tipis ya. Kalau di zaman dulu banyak yang lebih tebal. Oh ya, untuk tombol powernya memang ini ada di bagian belakang. Agak susah ya kalau kita taruh HP-nya di meja dan pengen nyalain. Tapi untungnya ada fitur khas LG yang dinamakan knockout. Nah, untuk 2 kali di bagian layar. Oke. Nah, untuk layar ini resolusinya cuma QHD aja, belum HD. Tapi untuk kualitasnya khas LG banget. Ini masih kelihatan bagus dan kelihatan tajam. Oke, kita cek di pengaturan. Untuk UI pakai UI khas LG zaman dulu yang dinamakan LG UX. Yang tampilan pengaturannya mirip kayak di Samsung TouchWiz ya. Nah, seperti ini. Kita cek di tentang ponsel, terus ini. Nah, versi Androidnya ini 5.0 Lollipop. Yang artinya ini udah versi terupdate karena awal keluar itu versi Androidnya masih KitKat 4.4. Oke, kita cek di aplikasi, terus geser ke bagian RAM. RAM-nya ini 1 GB, tapi free-nya ini masih 500 MB lebih. Ini bisa dikatakan longgar ya. Sistemnya cuma makan sedikit di 260 MB aja. Ini aplikasi yang berjalan udah ada, cuma masih sedikit. Nah, untuk tombol navigasi memang ini ada di dalam layar dan ini bisa kita custom. Bisa kita custom seperti ini. Kita bisa hilangin. Ini lebih bersih ya, tapi saya lebih suka dipasang ini sih, karena untuk menampilkan notifikasi itu nggak harus kita geser di bagian atas, cukup di sini aja, jadi lebih simpel. Nah, untuk jaringan di sini masih dapat ya, meskipun cuma sebatas 3GH aja, karena memang HP ini belum support dengan 4G. Tapi di daerah saya meskipun 3G itu speednya masih kenceng asalkan pakai operator Bayu dan Telkomsel. Itu speednya berani diadu sama 4G operator lain. Kita coba nonton video di YouTube dengan resolusi Full HD. Lah, ini malah ada iklan. Kita tunggu aja. Nonton ini video di channel Jaka Review. Kita set di resolusi Full HD. Nah, ini lancar banget. 3G nonton video YouTube di resolusi Full HD. Ini nggak ada buffering, ini aja masih lebih, putihnya masih lebih ya. Dan HP ini meskipun HP lama dan resolusinya layar cuma QHD, untuk nonton video di YouTube di resolusi Full HD ini lancar banget, nggak kerasa telat ya, suaranya nggak patah-patah, masih kelihatan halus. Kemudian kita lihat untuk jeroannya di aplikasi AIDA 64. Oke, untuk RAM-nya ini 1 GB ya, dan ROM-nya itu 8 GB. Untuk CPU ini pakai MediaTek MT6582 quad-core 1,3 GHz, fabrikasinya 28 nanometer. Nah, seri prosesor ini zaman dulu banyak banget ya dipakai di HP lokal, HP yang harganya murah tapi punya performa yang menurut saya itu bagus. Itu juga nggak panas-panas banget zaman dulu loh ya, dibandingkan dengan seri prosesor lain. Dan seri prosesor ini dulu itu gampang banget dioprek, custom ROM-nya itu bejibun banyak banget. Terus untuk layar resolusinya 540x960 atau QHD. Ki kecil ya, bukan ki besar yang kuat itu.
Nah, IPS LCD, GPU-nya Mali 400 MP. Untuk baterai 3000 mAh yang zaman dulu itu termasuk gede untuk ukuran prosesor MT6582 dan resolusi lainnya cuma segitu. Saya lihat di channelnya Obat Gaptek aja itu katanya baterainya awet banget, terus HP-nya juga adem, performanya juga bagus di zamannya. Kalau zaman sekarang, ini bisa buat apa ya? Ya masih cukup sih buat chattingan WhatsApp, terus Facebook Lite, nonton video YouTube. Kemudian kita cek untuk multi touch, ini udah saya coba dan mendukung mantap 10 titik sentuhan. Terus untuk kelengkapan sensor, kira-kira ada apa aja? Nah di sini sensor gyroskop nggak ada ya, magnet ada dan sensor cahaya nggak ada. Memang tadi saya lihat di pengaturan itu untuk kecerahan otomatis nggak ada ya, jadi harus atur manual. Oke. Ada fitur yang namanya FM radio dan ini dia sesuai namanya stylus LG G3 stylus, karena HP ini punya ini dia stylus pen. Ini memang masih baru, belum pernah kepake. Ini sudah pernah saya gambar, ini coba gambar lagi. Ini hapus. Nah, kita malah ngetik. Kita gambar pakai stylus pen. Dan ini memang masih enak ya, terasa responsif. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Untuk kamera belakang ini 13 megapiksel, sedangkan untuk depannya 1,3 megapiksel. Kalau dilihat sih ini masih tergolong bagus loh 13 megapikselnya. Kita coba jepret. Terus untuk kamera depan ya memang burik, wajar aja. 1,3 megapiksel zaman dulu itu belum eranya untuk berselfie ya, hanya buat kebutuhan video callan aja. LG G3 stylus dari segi desain jujur saya tuh masih suka banget ya, masih kelihatan premium. Ini dapat murah cuma 399.000 aja. Mungkin kalau kalian yang komentar ya stoknya habis, ya wajar aja, kalau HP murah seperti ini biasanya itu jadi rebutan, jadinya ya cepet habis. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.